Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ustadz MDTA Ar-Rahman, TPQ TPSQ Al-Hidayah yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, santriwan, santriwati MDTA Ar-Rahman dan TPQ TPSQ Al-Hidayah yang alhamdulillah hadir bersama di musala yang kita cintai ini. Teristimewa anak-anak ustazah, santriwan, santriwati baik dari MDTA Ar-Rahman maupun dari TPQ TPSQ Al-Hidayah yang ustazah cintai. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga sampai pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghirup udara segar tanpa bantuan, diizinkan oleh Allah menikmati kehidupan bersama dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Kalaulah bukan karena izin Allah, yakin kita bahwa kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju musala ini. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar tercurah buat suri tauladan kita, junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam rangka mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan itu sangat istimewa. Untuk mempersiapkan diri kita, ibu-ibu yang berbahagia, menghadapi bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Sebab himbauan Allah untuk perintah Ramadan itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil di sana adalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk melakukan perintah Allah, untuk melakukan ibadah sesuai dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Tujuannya adalah tingkat takwa. Mau jadi orang yang bertakwa? Mau menjadi anak yang dicintai oleh Allah? Mau.
Kalau mau, maka kita harus melakukan perintah Allah. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, anak-anak kita kok Bu, anak-anak kita kok, insya Allah mereka ini termotivasi selalu untuk melakukan ibadah. Tinggal lain bapa kita orang tua yang akan selalu mengingatkan, wah ingat-ingat taruh ya anak-anak wako. Tuh. Kalau sholat, Allah sholat nak. Kalau mengaji, Allah ngaji gitu. Ingat taruh Bu, insya Allah. Kalau anak-anak kita kok menjadi anak-anak yang soleh, insya Allah yang bahagia itu adalah kedua orang tua. Yakinlah Bu, yang bahagia itu tidak hanya anak-anak kita, tapi kedua orang tuanya apabila memiliki anak-anak yang soleh. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak wako jauh dari kata-kata soleh, yang akan susah itu tidak hanya anak-anak kita, tapi juga kedua orang tua. Nah ini, jadi ibu-ibu, untuk menghadapi bulan Ramadan, mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Yang pertama yang akan kita persiapkan itu adalah ruhiyah kita. Apa ruhiyah itu Bu? Hati, keyakinan awak. Itu yang awak persiapkan. Kita bersihkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan hati kita itu sakit. Nah itu dia. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu tidak karena Allah, maka pasti kita tidak akan ikhlas dalam ibadah. Kalau tidak ikhlas deh Bu, tidak ikhlas wak beribadah, tidak ikhlas wak berpuasa di bulan Ramadan itu karena Allah, mengharap ridha Allah, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita yakini saja nih Bu. Dia malu ke orang, ke manusia, maka dari manusia yang akan kita dapatkan, dari Allah tidak. Tapi kalau ruhiyah kita itu, keyakinan kita itu sudah karena Allah, maka manusia manapun insya Allah akan menghargai kita. Apa sebabnya? Pada itu Bu, karena hati manusia itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kedua yang perlu persiapkan ibu-ibu, fikriyah gitu. Ya, pikiran awak. Apa pikiran tuh? Ilmu awak Bu, ilmu awak dalam beribadah. Nah, khususnya bulan puasa tuh ibadah puasa. Nah, awak pelajari Bu, apa sebenarnya ibadah puasa itu? Kalau puasa Bu, yang membatalkan puasa itu apa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Nah, itu dia anak Bu. Kalau di ibu-ibu yang membatalkan puasa apa Bu? Ayo Bu, apa Bu? Aku anak awak dapat hadiah nampak rekoman. Ibu-ibu udah dapat hadiah. Ayo. Bagosip. Tuh apa deh Bu? Bagosip itu apa kah? Gibah. Puasa jalan taruy, ya dah. Gosip jalan taruy. Tahu deh Wak, pasti ya. Kan ikut puasa. Itu tiba sebut yang kawan. Aduh, kamu ngecekin si anu tak kena. Astagfirullah. Ampun, lagi puasa. Tuh lihat hindar tak Bu? Tapi tak gitu loh. Astagfirullah lagi puasa mah. Tapi dah ada kan dia warna je tu. Tapi itu dah Bu. Tuh sama je jadi dia lah. Karena itu ya, kan dia warna nak kecek ni kok. Ya karena benarnya itu Bu. Jadi yang dinamakan dengan gibah. Kalau tak benar apa namanya? Fitnah. Kalau fitnah kok lebih kejam dari pembunuhan gitu Bu. Gitu ya. Jadi itu tuh perlu ilmu. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiah kita. Badan kita Bu, tubuh kita, itu yang perlu kita persiapkan secara zahirnya. Apa tuh? Kesehatannya, kebersihannya, Bu.
kebersihan. Baik kebersihan tubuh kita, kebersihan lingkungan kita. Yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah maliyah kita. Apa maliyah tubuh? Iyo haroto gitu. Kita persiapkan maliyah kita, harta kita itu tidak hanya untuk urusan dunia. Kok le ado rasoki awak kini bu, kok le barasoki awak besok bulan puasa bagai. Yang dipikiran jan baru hari pertama puasa lah dipikiran beli baju rayo, dah itu loh. Seminggu puasa lu yang dipikiran kue rayo, ya kan? Bahkan besok laka supaya rayo, misalnya malam kau bakal janjal mancat rumah supaya beda beko bantu tak bu. Tidak hanya itu. Itu tak boleh lo kami beli baju rayo bu, menangi anak-anak kami di beko lain boleh. Itu tak boleh lo kami buat kue rayo bu, beko tamu ada tibo, tak lo memuliakan tamu dong boleh. Itu tak lo boleh dong bu, merubah cat apa rumah lawasan lo di beko nak sana mati boleh bu, bukan tak boleh. Tapi awak jangan sampai terlena di itu saja. Sebab banyak ibadah yang lain yang berkaitan dengan maliyah kita yang harus kita lakukan. Ba'infa, basadaqah, ya tak? Bazakat, ya kan? Menyantuni anak yatim, membantu tetangga, berbagi, berbuka. Itu yang harus kita perhatikan juga. Ba'infak bu, basadaqah bu, asale ikhlas. Asale ikhlas bu. Berapapun 100.000, 50.000, 10.000, 2.000, 1.000, insya Allah itu akan mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kami juga bisa berbagi. Bu, kami juga sedang bu. Anak lain akan diboleh. Kalau memang kita tidak mampu, maka kita berhak menerima bu, ya kan? Nah, tidak mampu dengan harta, dengan tenaga awak bisa loh bu. Ayo bu, malam bulan Ramadan ke surau dulu awak tibo, ternyata sajadah halum tabontang ledo dengan hati ikhlas awak membontangannya bu. Insya Allah itu ibadah. Nampak sarok nambalaya rumah ibadah ini tak perlu disuruh, tak perlu nampak di orang lain do kita berasian, insya Allah itu ibadah. Anak-anak ustazah kalau bulan Ramadan beraja aja di rumahnya nak Allah itu menjadi ibadah. Kalau lah ibadahnya insya Allah akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terpenting lagi sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita bersihkan diri, kita sucikan hati kita, kita terangkan pikiran kita dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita di bulan suci Ramadan. Adojo sak jo sangko lebu, adojo iri jo dengki le, maka marilah kita saling maafkan. Nah, itu lebih mulia loh itu bu, memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Maka mari kita saling bermaaf-maafan, tidak hanya yang ada di dalam musala ini saja, tapi beko tibo di rumah, ada orang tua awak, ada suami awak, ada anak awak, ada tetangga awak, mari kita saling bermaaf-maafan. Jangan sampai ada dendam antara kita. Mari bersama-sama kita mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungkan kalau ada kesalahan kita, kekhilafan kita. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim. 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 Baik ibu-ibu yang berbahagia, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa kebersihan hati kita, membawa kebersihan jiwa kita, membawa ketenangan dalam kehidupan kita, apalagi dalam